Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas UTS struktur data dengan anggota saya Helmi Adams. Saya Jajal Saputra. Saya Muhammad Muklis Hadiwijaya. Saya Adrian Maji Saktiawan. Saya Reno Indrayana. Materi pertama akan dijelaskan oleh Muklis. Silakan Muklis. Oke, saya akan membagikan sebuah PPT di sini. Oke, tunggu sebentar. Sudah muncul teman-teman? Oke, dimulai dari single stack. Di sini saya akan menerangkan konsep single stack. Nah, single stack adalah struktur data linear yang bekerja sebagai prinsip LIFO atau dijelasnya last in first out, artinya elemen terakhir yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu tumpukan buku di meja. Nah, buku yang paling atas tuh diambil terlebih dahulu, sama seperti stack, memiliki satu ujung aktif yang disebut top. Tempat elemen ditambahkan dan dihapus. Di sini ada operasi utama pada single stack. Di sini ada 4 operasinya. Yang pertama, push item. Keterangannya menambah elemen ke puncak stack, contohnya menaruh buku di atas tumpukan. Operasi pop. Keterangannya untuk menghapus elemen dari puncak stack, contohnya mengambil buku paling atas. Operasi pick atau top. Di sini keterangannya melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Contohnya mengecek judul buku paling atas. Operasi is empty. Keterangannya mengecek apakah stok kosong. Contohnya tidak ada buku di tumpukan. Nah, berikut adalah soal. Soalnya adalah stack sederhana. Misalkan stack berkapasitas maksimal 5 elemen dilakukan operasi berikut. Push A, push B, push C, pop, dan push D. Tentukan isi stack dari bawah hingga atas setelah semua operasi dilakukan. Cara penyelesaiannya berikut ada langkah-langkahnya. Di sini ada 5 langkah-langkahnya. 1. Push A, 2. Push B, AB, 3. Push C, ABC, 4. Pop, AB, 5. Push D, ABD. Isi stack terakhirnya ABD, elemen teratasnya adalah D. Contoh nih ada penerapan dalam Python, contoh penerapannya. Jadi di sini ada input dan output. Nah, saya akan membagikan contoh nyatanya di Python. Tunggu sebentar. Saya akan membagikan. Nah, sudah terlihat jelas teman-teman bentuk Pythonnya di sini. Di sini semuanya saya sudah kerjakan dari membuat stack kapasitas maksimum stacknya, operasi stacknya, push item, segala macam, print pop. Di sini ada urutan operasinya sama seperti yang di PowerPoint dan saya coba akan run di sini. Dan hasilnya sama seperti yang di PowerPoint tadi, yang bisa dilihat jelas. Push A stack A, push B stack AB, push C stack ABC, pop, hapus C stack AB, push D stack ABC, isi stack terakhir ABD. Nah, di sini saya tadi menjelaskan single stack. Nah, di sini akan beralih ke double stack yang dijelaskan oleh Adrian Majis Setiawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Muklis. Saya Adrian Maji Saktiawan akan menjelaskan tentang double stack. Apa itu double stack? Sesuai namanya, double stack adalah struktur di mana dua tumpukan atau stack disimpan dalam satu array yang sama. Tujuan utama dari struktur ini adalah untuk menghemat memori, karena kedua stack dirancang untuk tumbuh saling berlawanan. Secara detail, stack 1 akan tumbuh dari arah kiri ke kanan array, sementara stack 2 akan tumbuh dari arah kanan ke kiri. Kondisi penuh atau yang biasa disebut overflow terjadi ketika posisi puncak atau top dari stack 1 dan stack 2 bertemu di tengah array. Salah satu contoh penerapan yang paling sering kita temui adalah pada sistem Undo-Redo di aplikasi text editor. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu operasi utama pada double stack. Seperti stack pada umumnya, double stack juga memiliki operasi dasar, namun kali ini kita memisahkannya untuk masing-masing stack. Untuk stack 1, yaitu push 1 item, digunakan untuk menambahkan elemen ke stack 1. Contohnya adalah push angka ke tumpukan kiri.
Yang kedua ada pop 1, digunakan untuk menghapus elemen dari stack 1. Dalam konteks undo redo, ini seperti melakukan operasi undo terakhir. Untuk stack 2, push 2, yaitu item. Digunakan untuk menambahkan elemen ke stack. Contohnya adalah push data ke tumpuan ke kanan. Pop 2, digunakan untuk menghapus elemen dari stack 2 dalam konteks undo redo. Ini seperti melakukan operasi redo terakhir. Yaitu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu soal dan penerapan. Sekarang, mari kita lihat sebuah studi kasus sederhana menggunakan konsep double stack ini. Bayangkan, kita punya sistem text editor dengan 2 stack dalam satu array berkapasitas maksimum 6. Stack 1 berfungsi sebagai undo stack, menyimpan aksi yang telah dilakukan. Stack 2 berfungsi sebagai redo stack, menyimpan aksi yang dibatalkan. Urutan aksi pengguna adalah sebagai berikut. Mengetik halo, mengetik semangat, mengetik belajar, kemudian menekan tombol undo redo 2 kali, dan terakhir menekan tombol redo sekali. Mari kita jelaskan langkah-langkahnya di slide selanjutnya, yaitu cara penyelesaian. Langkah 1, ketik halo melakukan push halo undo stack menjadi halo. Langkah 2, ketik semangat melakukan push 1 semangat undo stack menjadi halo. Langkah 3, ketik belajar, lakukan push 1 belajar, undo stacknya menjadi halo semangat belajar. Langkah keempat, undo 1 kali. Lakukan pop 1, aksi terakhir belajar dihapus dari undo dan dipindahkan ke redo. Undo stack jadi halo semangat. Redo stacknya menjadi belajar. Langkah kelima, undo 2 kali. Melakukan pop 1 lagi, undo stack halo, redo stack menjadi belajar semangat. Langkah keenam, redo 1 kali. Melakukan pop 2, aksi terakhir semangat dihapus dari redo dan dikembalikan ke undo. Undo stacknya menjadi halo semangat. Redo stacknya menjadi belajar. Yaitu, habis itu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu masalah yang terjadi dan solusinya. Pertanyaannya adalah, masalah apa yang terjadi jika kapasitas array sudah penuh, yaitu 6 elemen? Lalu pengguna ingin mengetik aksi baru lagi. Jika array sudah penuh, pengguna tidak dapat menambah aksi baru sebelum ada elemen yang dihapus. Hal ini akan menyebabkan overflow pada array karena kedua stack, yaitu undo redo, sudah saling mendekat dan akhirnya bertemu di tengah, menghabiskan semua kapasitas 6 elemen. Solusinya adalah, kita bisa menerapkan mekanisme penghapusan elemen lama, misalnya aksi paling awal di undo stack, atau memperbesar ukuran array secara dinamis agar operasi baru tetap bisa dilakukan. Kita lanjut slide selanjutnya, yaitu contoh implementasi. Di slide ini kita bisa melihat contoh sederhana bagaimana konsep double stack ini diimplementasikan dalam kode Python. Ada fungsi push 1, push 2, pop 1, dan pop 2 yang memanipulasi array tunggal. Sebagai kesimpulan, double stack adalah konsep yang memungkinkan 2 stack berbagi satu array dengan pertumbuhan yang berlawanan. Struktur ini sangat efisien dalam penggunaan memori dibandingkan menggunakan 2 array terpisah. Sangat cocok untuk sistem seperti undo redo, evaluasi, ekspresi, algoritma, dan parsing. Namun, kita harus selalu mewaspadai risiko overflow jika kedua stack saling bertemu. Terima kasih dari saya. Selanjutnya adalah materi linear queue yang akan dijelaskan oleh Helmi Adams. Baik, terima kasih Majid. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear queue, yaitu salah satu jenis struktur data linear yang menggunakan prinsip first out atau FIFO. Konsep queue. Linear queue adalah struktur data linear yang bekerja dengan aturan FIFO, first in, first out. Elemen pertama yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Dalam kasus kasir, pelanggan yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Queue memiliki 2 ujung penting, yaitu front, depan, tempat elemen dihapus, DQ. Rear atau belakang, tempat elemen ditambahkan, NQ. Operasi utama pada linear queue yaitu fungsi NQ untuk menambah elemen ke belakang antrian. Contohnya, tambah pelanggan baru ke barisan kasir. Operasi DQ untuk menghapus elemen dari depan antrian. Contohnya, pelanggan di depan selesai dilayani dan keluar dari barisan. Fungsi pick untuk melihat elemen di depan
tanpa menghapusnya. Contohnya melihat siapa pelanggan berikutnya. Is empty mengecek apakah antrian kosong. Contohnya tidak ada pelanggan di kasir. Contoh ada soal di sini antrian kasir dengan linear queue. Dalam sistem antrian di kasir minimarket dengan kapasitas maksimum 4 orang, misalkan urutan pelanggan yang datang adalah Rina, Santi, Tony, Udin. Kemudian pelanggan pertama Rina telah dilayani dan keluar dari antrian. Jelaskan masalah apa yang mungkin terjadi jika pelanggan baru datang ingin ikut antrian. Contohnya seperti antrian di kasir dengan kapasitas maksimum 4 orang, urutannya yaitu Rina, Santi, Tony, dan Udin. Ketika Rina selesai dan keluar dari antrian, posisi depannya sebenarnya kosong. Namun, saat pelanggan baru bernama Vina ingin masuk, sistem menolak karena dianggap penuh. Padahal kita tahu secara logika masih ada ruang di depan. Penyebab masalahnya, masalah ini muncul karena dalam linear queue, ketika elemen dihapus, posisi kosong di depan tidak bisa dipakai lagi. Pointer front terus maju, sedangkan rear sudah mencapai batas akhir array. Akibatnya, sistem menganggap antrian sudah penuh, walau sebenarnya masih ada slot di awal. Inilah kelemahan utama dari linear queue. Contohnya seperti awalnya ada Rina, Santi, Tony, Udin. Saat DQ, non Santi, Tony, Udin. Saat kita NQ Vina, tidak bisa karena sudah dianggap penuh. Selanjutnya implementasi linear queue Python. Berikut contoh implement sederhananya dalam Python. Kita menggunakan list untuk menyimpan elemen lalu mendefinisikan fungsi NQ dan DQ untuk menambah menghapus data. Outputnya akan menunjukkan bagaimana antrian berubah setiap kali operasi dilakukan. Contohnya kasir NQ Rina, NQ Santi, NQ Tony, NQ Udin. Nanti isi antriannya akan jadi Rina, Santi, Tony, Udin. Tapi saat NQ Vina itu tidak bisa karena isi antrian sudah penuh. Jadi tidak bisa memasukkan Vina. Jadi linear queue sangat cocok untuk memahami konsep dasar antrian, tapi karena posisi kosong di depan tidak bisa digunakan ulang, struktur ini kurang efisien untuk penggunaan nyata. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan circular queue yang akan dijelaskan oleh Reno Indrayana. Silakan Reno. Ya, terima kasih Saudara Helmi. Saya akan menjelaskan tentang circular queue. Konsep dasar circular queue atau antrian melingkar adalah struktur data antrian queue yang elemen-elemennya diatur secara melingkar menggunakan array. Berbeda dengan linear queue yang ujungnya berhenti di akhir array, circular queue menghubungkan elemen terakhir kembali ke elemen pertama, sehingga ruang memori dapat digunakan lebih efisien. Di sini ada operasi utama circular queue. Yang pertama ada inisialisasi, fungsinya untuk mengatur nilai awal front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1 untuk menandakan queue masih kosong. Contohnya front sama dengan -1, rear sama dengan -1. Yang kedua ada NQ, fungsinya menambahkan elemen baru posisi rear queue jika rear sudah di akhir dan masih ada ruang di depan karena circular, maka rear kembali ke awal. Contohnya menambah elemen 10 ke rear
3 ada DQ, fungsinya menghapus elemen dari posisi front. Jika front mencapai akhir, maka akan kembali ke awal sirkular. Contohnya menghapus elemen pertama. Ada pick atau pen. Nah, fungsinya melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. Contohnya menampilkan elemen pada posisi. 5 ada is empty. Nah, fungsinya mengecek apakah Q kosong. N sama dengan minus 1. Contohnya input Q kosong. Is full, fungsinya mengecek apakah Q penuh. Red plus 1. Contohnya output sama dengan Q penuh. 7. Display, fungsinya menampilkan semua elemen dalam Q sesuai urutan dari front ke red. Contohnya input sama dengan 10, 20, 30. Nah, di sini ada soal tentang circular queue. Sebuah perusahaan memiliki sistem antrian pelanggan untuk melayani permintaan pelanggan. Sistem ini menggunakan circular queue agar penggunaan memori lebih efisien. Dengan ketentuan, 1. Ukuran maksimal antrian adalah 5 pelanggan. 2. Program harus memiliki menu tambah pelanggan, NQ, layani pelanggan, DQ, lihat antrean, display, dan keluar. 3. Jika antrean penuh, tampilkan pesan antrean penuh. 4. Jika antrean kosong, tampilkan pesan antrean kosong. 5. Gunakan struktur circular queue dengan indeks melingkar. Nah, di sini ada implementasi circular queue menggunakan Python dari soal sebelumnya. Bisa lihat, dilihat teman-teman di sini. Ini adalah source-nya. Dan ini adalah hasil output dari sirkuit tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari beberapa materi yang teman-teman saya tadi sampaikan. Yang pertama ada single stack. Single stack merupakan struktur data linear yang sangat penting dan mendasar dalam ilmu komputer dengan prinsip LIFO atau last in first out. Stack memungkinkan pengelolaan data secara teratur dan efisien, terutama untuk proses yang memerlukan urutan terbalik dan dari input. Struktur ini mudah diimplementasikan baik menggunakan array maupun linked list dan memiliki peranan penting dalam berbagai aplikasi seperti pemanggilan fungsi, manajemen memori, konversi ekspresi, dan operasi undo atau redo. Meskipun memiliki keterbatasan dalam akses data atau hanya dari satu ujung, stack tetap menjadi salah satu struktur data paling fundamental dan sering digunakan dalam desain algoritma dan sistem komputer. Selanjutnya, kesimpulan dari double stack. Double stack adalah pengembangan dari struktur data stack tunggal yang memungkinkan dua stack menggunakan satu area memori yang sama secara efisien. Prinsipnya tetap mengikuti metode LIFO atau last in first out, namun dengan arah pertumbuhan berlawanan. Nah, struktur ini sangat berguna ketika diperlukan pengelolaan dua tumpukan secara bersamaan dalam sistem dan dengan keterbatasan ruang penyimpanan. Meskipun implementasinya lebih rumit dan perlu mengatur hati-hati agar kedua stack tidak saling bertabrakan, double stack memberikan keuntungan besar dalam efisien memori dan kecepatan akses data. Dan yang ketiga, kesimpulan linear queue. Linear queue merupakan struktur data linear yang bekerja dengan prinsip FIFO atau first in, first out, di mana elemen pertama yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Struktur ini sangat berguna untuk proses yang memerlukan pengelolaan data secara berurutan, seperti antrian layanan atau sistem pemrosesan data bergilir. Meskipun mudah diimplementasikan, linear queue memiliki kelemahan dalam efisien penggunaan memori, terutama ketika menggunakan array statis. Nah, karena itu, dalam praktik modern sering digunakan circular queue sebagai penyempurnaan dari konsep linear queue agar ruang penyimpanan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir,
Circular queue. Circular queue adalah pengembangan dari linear queue yang menggunakan konsep antrian melingkar untuk memanfaatkan ruang memori secara efisien. Dengan prinsip kerja FIFO, first in, first out, dan mekanisme pointer melingkar, circular queue sangat berguna untuk sistem yang memerlukan antrian berulang seperti penjadwalan proses, buffer data, dan komunikasi jaringan. Meskipun implementasinya sedikit lebih rumit karena perlu pengaturan pointer secara hati-hati. Circular queue tetap menjadi salah satu struktur data penting yang digunakan dalam sistem operasi, jaringan, dan berbagai aplikasi pemrosesan data modern. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.